Kapitayan adalah salah satu agama kuno yang dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa agama ini merupakan agama asli dan tertua di Nusantara. Kapitayan lahir jauh sebelum hadirnya pengaruh Hindu dan Buddha, bahkan beberapa pihak menganggap bahwa agama ini bersumber dari ajaran Nabi Adam. Hal ini dikarenakan penganjur pertama yang disebut sebagai Hyang Semar merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam. Pernyataan bahwa Hyang Semar merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam ialah didasarkan pada catatan yang tertera pada kitab kuno yang berjudul Pramayoga dan Pustaka Raja Purwa, yang meruntut silsilah Hyang Semar dan memposisikannya sebagai keturunan Nabi Adam yang ke-9. Agama Kapitayan sebagai pelopor monoteisme atau ketauhidan di Nusantara. Jika dalam beberapa literatur sejarah, utamanya yang diajarkan dalam buku-buku di sekolah-sekolah, menyebut para leluhur Jawa menganut tradisi animisme dan dinamisme dalam keberagamaannya, atau mereka menyembah pohon batu atau benda-benda semacamnya yang diyakini memiliki kekuatan, maka fakta sejarah telah menerangkan secara gamblang bahwa Kapitayan sebagai agama asli bangsa Nusantara menampilkan konsepsi monoteisme dalam ajaran agamanya, secara tegas bahwa agama leluhur Kapitayan telah mengenal adanya konsepsi tentang kemahatunggalan Tuhan yang keberadaannya ada pada alam dimensi yang berbeda dari manusia. Secara sederhana Kapitayan didefinisikan sebagai agama yang memiliki keyakinan terhadap sesembahan utama kepada Sang Hyang Taya. Posisi Sang Hyang Taya sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang hampa, kosong, suwung, awam dan uung. Menurut pandangan ini, Taya dimaknai absolut atau mutlak ada dan sendiri sehingga tidak dapat dipikirkan, dibayangkan, dan tidak dapat didekati oleh panca indera. Leluhur Jawa kuno biasa mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam ungkapan tan kena kinaya ngapa, yang memiliki arti tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Dengan artian bahwa zat ini tidak ada tapi ada, tidak bisa dilihat oleh mata tetapi eksistensinya diyakini ada sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Oleh karena ketiadaannya namun sebenarnya ada, diusahakan untuk mengenal dan menyembah Sang Hyang Taya melalui sesembahan yang dianggap mempribadi dalam nama dan sifat Tu atau Tu yang berdaya gaib serta bersifat adikodrati. Makna kata Tu atau Tu memiliki artian tunggal dalam zat atau satu pribadi, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Kata Tu juga lazim disebut Sang Hyang Tunggal yang memiliki dua sifat kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang baik disebut sebagai Tuhan yang dikenal dengan nama Sang Hyang Menang, sedangkan Tu yang bersifat tidak baik disebut hantu yang dikenal dengan nama Sang Manikmaya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Menang dan Sang Manikmaya menyatu dalam sifat Sang Hyang Tunggal. Berdasarkan penjelasan di atas, sifat utama Sang Hyang Tunggal adalah gaib dan tidak terlacak oleh indera manusia. Kondisi yang demikian membutuhkan sarana yang dapat ditangkap oleh indera dan alam pikiran manusia, sehingga dalam keyakinan Kapitayan, Tu atau Tu itu mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu dan Tu antara lain seperti watu atau batu, turumbuk atau pohon beringin, tugu, tulang, tunda atau bangunan berundak, tutut atau hati dan limpa, tusan atau pusaka, tupeng, tuya atau air. Dalam praktiknya, puja bakti terhadap Sang Hyang Tunggal dilengkapi dengan sesuatu yang memiliki nama Tu atau Tu semisal Tu empeng, sesaji, Tu empi, keranjang dari anyaman bambu, tuak, arak tukung, sejenis ayam, yang semuanya ditujukan untuk memohon sesuatu hal-hal yang baik. Sementara untuk persembahan kepada Sang Manikmaya dilakukan peribadatan serta sesembahan khusus yang biasa dikenal dengan sebutan tumbal. Konsep peribadatan di atas dikhususkan pada permohonan kebaikan dan menolak keburukan berdasarkan dua poros yang dimiliki oleh Sang Hyang Tunggal. Sementara ritual peribadatan terhadap Sang Hyang Taya biasa dilakukan melalui penyembahan dalam kehidupan keseharian yang dilakukan di suatu tempat yang disebut sanggar atau semacam langgar yang kita kenal sebagai musola yang beratap 4 tumpang. Sanggar inilah yang mengilhami penyebutan langgar sebagai tempat peribadatan bagi umat muslim di berbagai pelosok, khususnya di daerah Jawa. Di Madura sendiri penyebutan tempat peribadatan dalam sistem Taneyan Lanjang lazim disebut sebagai langgar. Hingga saat ini, beberapa ritual atau sarana peribadatan peninggalan Kapitayan masih lestari dan menyatu dalam beberapa agama baru, seperti sembahyang asal dari kata sembah dan hyang,
puasa dulu dikenal upawasa, pitutur atau pemberian nasihat, pidato atau mulang piwulang yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Bahkan, nama pondok pesantren yang kini menyebar ke seluruh pelosok Nusantara dan menjadi pusat transformasi keilmuan Islam adalah konsep pendidikan keagamaan yang diadopsi dari sistem pendidikan Kapitayan Santri dan Padepokan. Konsep dan ajaran agama yang sedemikian lengkapnya terkesan terlalu diremehkan jika hanya dianggap sebagai pemuja animisme sebagaimana yang diwarikan dalam banyak buku-buku sejarah yang beredar di pasaran. Belum lagi soal tuduhan pelaku sinkretisme serta mencampur adukan agama dan budaya yang acap kali disematkan kepada para penganut agama lokal. Padahal fakta sejarah telah menyajikan banyak berita dan data tentang adanya ajaran monoteisme dalam beberapa ajaran agama lokal, termasuk diantaranya dalam ajaran Kapitayan. Belum lagi soal tradisi keagamaan kita saat ini yang nyatanya telah banyak mewarisi istilah-istilah yang sebenarnya telah ada sejak zaman Kapitayan yang menjadi salah satu dari beberapa agama asli bangsa Nusantara. Ajaran humanisme Kapitayan sebagaimana lazimnya agama-agama besar dunia, Kapitayan juga memiliki konsepsi tentang bagaimana membangun relasi antar umat beragama. Artinya selain pandangan absolut terhadap keyakinan agamanya yang memberikan sesembahan kepada Sang Hyang Taya, agama ini juga tidak menampik keberadaan agama dan kepercayaan lain di luar keyakinannya. Selain itu, dalam konsep Kapitayan, keberadaan agama lain, senyampang memiliki konsepsi ketuhanan yang sama-sama mengsusung ajaran Tuhan yang Maha Tunggal, maka harmoni dan kerukunan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai dalam kehidupan keseharian. Hanya saja mengenai pandangannya terhadap keberadaan agama lain ini, Kapitayan hanya memberikan keterbukaan terhadap pemahaman agama-agama yang sama-sama mengusung ajaran monoteisme, yakni suatu ajaran dan konsep agama yang menganggap Tuhan itu satu tunggal dan tidak terwujud berdasarkan tangkapan panca indera. Karenanya, para penganut Kapitayan menyeleksi secara ketat masuknya pengaruh agama-agama yang datangnya dari luar. Para penganut Kapitayan sebenarnya sempat menerima ajaran Hindu Wisnu, namun karena di kemudian hari diketahui bahwa agama ini meyakini bahwa Dewa Wisnu dapat berwujud sebagai manusia, di kemudian hari para penganut Kapitayan menolak keberadaan ajaran ini. Sementara agama Hindu yang diterima pada saat itu hanyalah Hindu Siwa yang memiliki pandangan bahwa Tuhan tidak dapat berwujud layaknya manusia. Pandangan yang demikian memiliki kesamaan konsepsi dengan ajaran ketuhanan Kapitayan yang menganggap Tuhan itu Maha Tunggal dan tidak berwujud dalam radar panca indera. Sehingga dalam konteks ini, hak dan kebebasan beragama dalam ajaran Kapitayan hanya berlaku pada agama-agama yang memiliki konsep ketuhanan monoteisme. Wajar saja bila di kemudian hari, Islam dapat diterima dan diperbolehkan untuk disebarluaskan di bumi Nusantara. Hal ini disebabkan oleh adanya kesamaan pandangan tentang konsep ketauhidan. Meskipun terkesan kaku dalam menerima keberadaan agama lain, tetapi keterbukaan Kapitayan terhadap agama monoteis yang mengenal hanya ada satu Tuhan patut diapresiasi, karena di zaman itu telah ada ajaran agama yang mengusung semangat moderatisme. Fakta yang demikian semakin mengukuhkan keberadaan bangsa Nusantara sebagai bangsa yang mencintai kerukunan dan menjunjung tinggi nilai keadaban. Untuk itu, menjadi tugas kita bersama sebagai pewaris tradisi leluhur untuk tetap menjaga dan memastikan kehidupan berbangsa yang harmonis, beradab, dan menghargai perbedaan.